Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan penggunaan aktivitas kuis pada web LMS berbasis Moodle. Yang pertama, kita coba buka mata kuliah yang mau kita setting. Misalkan saya ini, kita setting. Kemudian kita aktifkan dulu fitur untuk editing. Setelah sudah terbuka fitur editingnya, sebagaimana kita tahu bahwa aktivitas kuis adalah aktivitas yang memang bisa dilakukan berulang-ulang kali sesuai dengan kebutuhan dari dosen. Oleh karena itu, untuk kuis biasanya kita akan masukkan ke dalam pertemuan-pertemuan. Jadi misalnya di demo ini saya akan coba membuat sebuah kuis di topik 2, misalnya di pertemuan 2. Saya akan klik di sini, activity untuk topik 2. Pilih kuis. Di sini kita beri nama kuis 1. Untuk deskripsi ini seharusnya tadi kosong ya. Memang saya sempat mungkin masih ada histori yang tersimpan. Ini nanti sebenarnya deskripsi kosong. Jadi dosen diharapkan mengisi deskripsi ini. Catatan penting dari saya untuk pengisian deskripsi kuis, mohon Bapak dan Ibu dosen bisa membuat deskripsi serinci mungkin, terutama terkait aturan untuk mengikuti kuis. Misalnya terkait batasan waktu, itu penting karena kita harapkan jangan sampai mahasiswa ini salah strategi dalam pengerjaan soal terkait waktu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang pasti saya sarankan untuk Bapak dan Ibu dosen di sini mungkin bisa mendeskripsikan aturan-aturannya yang cukup jelas ya. Selanjutnya kita masuk ke timing. Timing ini penting. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa ini untuk limitasi waktu. Jadi ada yang pertama itu open the quiz. Open the quiz ini adalah kapan sih ini kuisnya bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, untuk mengaktifkannya kita checklist dulu nih yang enable. Kita checklist, kemudian kita set tanggalnya, bulan, tahun, waktu. Misalnya ini akan saya set jam 14.40. Kemudian selanjutnya ada close the quiz. Kalau ini kita enable, maka ini adalah waktu berakhirnya kuis ini bisa diakses oleh mahasiswa. Dan ini otomatis harus kita aktifkan juga. Kita checklist enable. Kemudian kita set waktunya. Misalnya ini saya beri waktu untuk pengerjaan 1 jam ya. Misalnya ini berarti 40. Nah, ini kita berarti sampai tahap ini kita mendeklarasikan bahwa kuis ini bisa mulai dikerjakan pada tanggal 5 Maret 2022 jam 14.40. Dan soal ini terakhir bisa diakses untuk siswa biar bisa mulai mengerjakan itu di tanggal 5 Maret juga pukul 15.40, atau soal ini bisa dibilang aktifnya hanya selama 1 jam. Kemudian dosen juga bisa memberikan batasan khusus nih. Jadi ada batasan khusus yang disebut time limit. Time limit ini konsepnya seperti timer pengerjaan soal. Jadi kalau misalnya di open quiz ini kita bilang udah 14.40, close the quiz itu jam 15.40, ini kan 1 jam. Tapi dosen bisa memberikan batasan khusus timer bahwa pengerjaan soal ini ketika memang mahasiswa sudah mengklik ya saya start ikut ujian di sistem, dia itu bukan batas akhirnya itu bukan 15.40 ini, tapi timer ini gitu loh. Jadi misalnya kita set 30 misalnya. Artinya ketika mahasiswa benar-benar login tepat di jam 14.40 dan klik start untuk mulai ujian, mahasiswa itu akan otomatis jawabannya
terkunci dan tersimpan setelah timer habis selama 30 menit, bukan batas waktu yang close the quiz-nya. Jadi seperti itu. Makanya ini ada batasan khususnya nih, kalau memang ini di-enable sama dosen. Contoh kedua, misalnya mahasiswa mulainya dia agak mepet nih sama close quiz nih. Jadi dia mulainya mungkin jam 15:30, padahal itu tinggal 10 menit lagi sebelum batas waktu kuisnya berakhir. Nah, bila memang mahasiswa seperti itu, dia tetap akan ngikut ke aturan yang close the quiznya. Jadi bukan time limitnya lagi, karena tetap acuannya itu harus semua selesai di 15:40 gitu. Jadi otomatis mahasiswa itu seolah-olah hanya mengerjakan selama 10 menit itu aja, boleh dikasih waktunya. Jadi bukan 30 menit lagi. Hanya 10 menit dari mulai dia ngerjakan di 15:30. Dan 15:40 otomatis sistem akan meng-close soal dia dan menyimpan jawabannya. Seperti itu. Jadi hal ini yang mungkin tadi saya bilang bahwa harus dijelaskan di deskripsi di sini. Jadi seolah-olah kalau dengan kasus settingan kita seperti ini, mahasiswa itu hanya boleh paling telat kalau nggak mau rugi waktu yang sempit atau berkurang untuk ngerjain, karena batas waktunya sebenarnya 30 menit. Berarti harusnya paling ideal mahasiswa itu paling telat mulai jam 14:10 berarti 14:10, karena 30 menit dari sini. Jadi mahasiswa kalau memang mengerjakannya di 15:10 ya, 15:10, jadi 14:40 tambah 30 menit berarti 15:10. Nah, paling ideal mahasiswa setelat-telatnya itu mengerjakannya di 15:10. Jadi kalau emang di 15:10, time limitnya itu masih sama yang di sini gitu, masih 30 menit waktu pengerjaannya dia. Kurang lebih kayak gitu contoh-contoh kasusnya mengenai fitur timing yang ada di quiz. Untuk yang keempat, when time expired, kalau ini saran dari saya tidak perlu dirubah-rubah, biarkan saja di opsi yang ini, open attempts are submitted automatically. Jadi nggak usah dirubah-rubah, biar ketika memang ada kejadian-kejadian seperti tadi, pokoknya jawaban tersimpan otomatis di sistem gitu. Kalaupun memang dia udah kehabisan waktu ataupun memang soal udah terlanjur tutup, seperti itu. Jadi untuk kuis pengaturannya seperti ini. Saya akan lanjutkan ke save dan return to course. Setelah kita save, di sini kita bisa lihat kuis sudah tampil di topik 2. Tahapan selanjutnya yang dilakukan dosen adalah membuat kuisnya, membuat pertanyaan-pertanyaannya. Yaitu dengan cara kita klik teks yang ini, kuis 1 ini kita klik. Akan muncul tampilan seperti ini. Dikasih lihat seperti ini. Nah, dosen silakan klik edit quiz. Ini untuk kita memasukkan soal pertanyaan. Tampilan selanjutnya seperti ini. Ini adalah template, rumah template untuk kita mengisi soal. Untuk soal sendiri sebenarnya bentuknya bisa beraneka ragam ya. Kita bisa lihat di sini. Perhatikan yang di sebelah kanan ini. Di sini ada maksimum grade, ada 100. Jadi memang nilai itu maksimal 100. Nah, kemudian di sini ada tombol add. Di sini kita klik untuk menambahkan soal. Di sini kita klik new question. New question kita klik. Nah, muncul seperti ini. Nah, di sini ini ada berbagai pilihan sebenarnya. Tapi mungkin yang akan kita sering pakai multiple choice dan esai, sepertinya seperti itu. Jadi di sini mungkin saya kasih contoh multiple choice, kita pilih, kita checklist di sini, kemudian add. Akan muncul seperti ini. Kita isi, ini kita mau melakukan penginputan soal ya. Jadi kita input misalnya untuk question name-nya ini kita
semacam nama kategori sebenarnya ini. Jadi kita isi misalnya kan tadi kita pilih multiple choice. Taruhlah di sini kita tulis PG. Nah, question text-nya apa nih? Pertanyaannya. Jadi di sini kita ketikkan misalnya apa sih pertanyaannya? Kita tulis sudah. Default mark. Nah, ini penting. Default mark ini di sini ada angka 100. Jadi sebelum dosen ingin membuat soal harus membayangkan terlebih dahulu kira-kira nanti jumlah soalnya berapa nih. Misalnya jumlah soalnya ada, kita kasih contoh 2, ada 2 PG nanti pertanyaannya. Berarti setiap kita membuat satu soal, bobot, ini adalah bobot ya, bobotnya itu harus nilainya 50 karena ada 2 soal, jadi 100 dibagi 2, 50. Misal ini nanti kita bikin soal PG ada 4 soal, berarti 100 dibagi 4, berarti di sini kita harus nulisnya bobotnya 25 untuk satu soalnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah bobot ya, dan ini harus benar-benar disetting biar tidak ada kesalahan sistem dalam mengkalkulasi nilainya mahasiswa gitu. Jadi ini sangat perlu diperhatikan. Default mark ini angka bobot nilai untuk soal tersebut. Jadi tidak perlu mesti bagi rata ya. Bisa aja kalau memang ada rasa soal yang ini bobotnya lebih tinggi, ya boleh aja ini diatur. Yang penting dalam satu kuis itu total bobotnya 100. Seperti itu. Untuk ini tidak perlu dikosongkan. Ini dikosongkan saja. Nah, kita masuk ke bagian answer. Ini ada choice 1 sampai 5. Ini adalah pilihan. Ini ada pilihannya. Yang pertama misalnya, kan tadi pertanyaannya bendera negarawan Indonesia ya. Misalnya kita tulis di choice 1 di bagian sini misalnya merah. Untuk grade-nya ini ada opsi-opsinya, karena memang merah itu jawaban yang salah. Di sini kita pilihnya none aja. Yang kedua, misalnya jawabannya merah putih. Kalau memang ini opsi yang benar di grade ini harus diisi dengan 100%. Karena ini kunci jawabannya. Kita teruskan lagi, misalnya ini biru, karena ini bukan jawaban, nolkan. Yang keempat, kuning, karena bukan juga, kita nolkan. Ini hitam. Oke, sudah diisi kelimanya. Sekarang kita save change. Pilih yang ini ya, save change. Nah, kita dimasukkan ke sini. Tadi di sini terlihat nih, yang di bagian kanan ini sekarang kan muncul ada 25. 25 ini artinya bobot dari soal pertanyaan ini adalah 25. Dan di sini kita masih bisa editing nih kalau memang kita mau rubah-rubah bobot nantinya. Misalnya yang proses tadi, udah deh saya pokoknya input soal dulu, nanti bobot masalah nanti. Nah, kalau memang masalah nanti pas sudah keluar semua di sini soalnya, baru kita bagi-bagi gitu. Nah, sekarang saya coba mungkin add satu soal lagi kali ya. Satu soal lagi, add new question. Nah, saya coba pilihnya esai ya. Saya coba esai. Jadi ini bisa digabung. Dalam satu template ini kita bisa bikin beberapa jenis pertanyaan. Jadi ini saya coba bikin PG dan esai dalam satu template. Ini akan saya kasih nama. Ini kalau question name itu kita kasih nama kategorinya aja, soal esai. Pertanyaannya misalnya seperti ini. Misalkan saya udah punya pertanyaan. Nah, default marknya terserah nih, ini pokoknya tadi harus dihitung bobotnya setiap pokoknya ini totalnya harus 100 total dari satu kuis. Ini nanti kita setting nanti aja sambil kita kasih contoh kalau setting di depan tadi. Kemudian ini tidak perlu diisi. Respon option sebenarnya kalau mau ada yang dirubah bisa saja dosen merubah di bagian sini. Ini kayak minimum word limit, karena ini esai ya. Kadang kan mungkin dari dosen ingin minimal harus berapa puluh kata misalnya. Ini harus misalnya buat esainya minimal 20 kata. Nah, itu di enable, kemudian ditulis di sini harus berapa kata
Atau mungkin ada maksimalnya, cuman boleh maksimal 50 kata gitu. Atau mungkin esai ini boleh ada attachmentnya. Nah ini kalau attachmentnya bisa di set juga nih. Misalnya di sini boleh 1 attachmentnya. Dan require attachmentnya kalau memang kita tadi pilih ada 1, dia otomatis akan muncul tambahan. Nah ini attachment wajib nggak? Kalau opsional ya udah pilihan di sini. Kalau wajib pilih wajibnya isi berapa. Tapi mungkin kita pilih opsional saja. Nah yang lain tidak usah dirubah. Kalau udah save change. Sekarang kita bisa lihat di template kuis ini udah ada 2 pertanyaan, 1 PG, 1 esai. Yang harus kita perbaiki adalah bobot, karena di sini sekarang kita lihat nih, di sini ada total marknya 125, padahal kan maksimum grade-nya 100. Dan 100 ini dosen saya harapkan Bapak dan Ibu tidak merubahnya ya, karena nanti takutnya ini akan merusak formula grading di sistem LMS, karena takutnya jadi nanti kalkulasinya tidak akurat. Jadi ini jangan dirubah. Kemudian kita sekarang mengedit biar total mark yang atau bobot yang udah di soal ini tidak lebih dari 100. Harus totalnya 100. Nah, kita bisa rubah di sini. Misalnya ini tadi 25, ini 100. Kita atur misalnya PG ini bobotnya ya sudah cukup 25. Nah, yang esai ini nih yang harus kita rubah. Kita bisa klik yang di sini, yang icon pensil kita klik, kita rubah misalnya bobotnya jadi 75 poin. Kita enter. Nah, dia akan berubah 75 dan 25, total marknya sekarang udah 100. Jadi sudah betul nih bobot dari kuis ini nilai 100. Jadi ketika emang dia mahasiswa benar menjawab PG-nya, dia akan dapat 25. Untuk esai penilaiannya penilaian tersendiri nanti, karena memang ini kan berdasarkan judgement dosen ya. Jadi nanti ada saya akan menjelaskan bagaimana cara menilai esainya. Kalau sudah seperti ini, misalnya anggaplah kita udah selesai bikin kuisnya. Nah, kita bisa kembali lagi ke kuis. Sudah. Nah, sekarang kalau dari sisi dosen sebenarnya pembuatan kuis tahapannya sudah sampai selesai di situ. Jadi kita tinggal menunggu mahasiswa melakukan pengerjaan kuisnya saja. Jadi mahasiswa otomatis sesuai waktu ya, sesuai waktu yang sudah kita tetapkan mengerjakan kuisnya. Di sini akan saya pause dulu. Jadi saya akan coba pause dan saya akan coba menjadi mahasiswa, saya akan mengisi kuisnya. Nanti setelah saya selesai, saya akan kembali lagi dan kita akan mencoba belajar bagaimana cara melakukan penilaian, khususnya penilaian esai, karena kalau penilaian PG itu udah otomatis by system. Oke, sementara saya pause dulu sebentar. Baik, saya sudah selesai tadi melakukan penginputan dari sisi mahasiswa. Saat ini saya akan coba melakukan penilaian. Saya akan memberitahukan cara bagaimana melakukan penilaian. Kita balik dulu ya ke halaman mata kuliah. Caranya ialah silahkan dosen mengklik teks kuis ini. Nanti di halaman ini terlihat ada satu yang sudah mengerjakan di sini. Nah, kita klik ini. Tampilannya seperti ini. Jadi, ini adalah summary dari kuis kita. Di sini terlihat bahwa di bagian sini ini ada satu mahasiswa yang sudah selesai mengerjakan. Jamnya selesai jam berapa, mengerjakannya berapa lama. Dan ini belum dinilai karena kuis kita kan ada PG dan esai. Nah, kebetulan untuk untuk soal pertama yang PG di sini udah muncul angka 25 dan ada gambar korek, icon korek. Nah, berarti emang si mahasiswa ini sebenarnya berarti menjawab pertanyaan pertama yang PG itu udah bener dan dia udah dapat 25.
Sedangkan untuk pertanyaan kedua, karena kita esai, kita masih memerlukan penilaian secara manual nih oleh dosen. Kalau untuk pertanyaan yang multiple choice itu akan by system dikalkulasi, tapi kalau esai harus kita lakukan secara manual untuk penilaian. Cara untuk nilainya, kita bisa klik di sini, ini requires grading ini bisa diklik. Nah, kita klik untuk memberikan nilai. Kita klik. Akan muncul halaman seperti ini. Kita bisa perbesar biar lebih enak. Nah, kita bisa lihat ini mahasiswa ini, pertanyaan kita, jawaban dia seperti ini. Oke, kita baca. Misalnya setelah kita baca jawaban dia, di sini juga ada detail-detailnya. Nah, dosen selanjutnya melakukan penilaian. Bagaimana cara melakukan penilaian? Yaitu setelah kita udah tahu jawaban dia mungkin benar atau salah atau bobotnya berapa, scoringnya. Nah, kita klik di sini. Di sini ada make comment and override mark. Nah, ini harus kita klik untuk memberikan nilai. Kita coba ya. Kita klik. Muncul lagi di sini. Kita scroll turun. Nah, di sini dia muncul komen. Di sini komen ini kalau memang dosen mau berikan komen terhadap jawaban dia. Misalnya jawaban kamu lengkap. Kemudian di sini yang kita mau kasih nilainya, mark ini. Di sini ada keterangan out of 75. Jadi kita mau berikan nilai berapa tapi maksimal 75. Karena memang pertanyaan kedua kan tadi kita kasih bobot 75 ya. Kalau memang kita mau scoring ini, taruhlah kita nilai jawaban dia 50 nilainya. Sudah, kita tulis 50 di sini ya. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu dosen. Nah, selanjutnya kita save. Ke bawah, scroll di bawah, kita save. Change save. Berarti artinya sudah sukses melakukan penginputan nilai untuk mahasiswa tersebut. Ini yang sini bisa kita close juga. Halaman ini kita refresh. Sekarang sudah muncul. Untuk mahasiswa demo akun, grade-nya sekarang udah muncul. Dari 100 nilai dia 75. Karena pertanyaan 1 udah benar, bobotnya 25. Pertanyaan kedua dari 75 dia kita kasih nilai 50. Jadi 50 tambah 25, 75. Yang artinya kuis ini, mahasiswa ini mendapat nilai 75. Jadi seperti itu untuk kuis. Penyetingan dan untuk penilaiannya. Saya rasa untuk kuis penggunaan fiturnya dan cara penilaian cukup sampai di sini. Bila memang nanti ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan ke kami. Kami akan dengan sangat senang hati menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu dosen, karena memang fitur-fitur aktivitas yang kami buat video terpisah ini memang aktivitas-aktivitas yang memang perlu sedikit perhatian lebih banyak dalam penyetingannya dan konfigurasi untuk pengaktifan sistem aktivitasnya gitu. Jadi saya rasa cukup kalau untuk kuis sampai di sini. Mungkin satu hal yang saya perlu tambahkan, sebaiknya untuk kuis sistem penilaiannya juga dilakukan setelah waktu jatuh temponya habis. Jadi dilakukannya per kuis jatuh tempo waktunya habis, dosen akan melakukan penilaian. Bila memang di soalnya ada yang esai. Kalau PG sih sebenarnya sistem akan otomatis. Jadi dosen tidak perlu melakukan penilaian apapun kalau memang soalnya bentuknya PG semua. Tapi kalau soalnya bentuknya esai semua atau mungkin campuran PG dan esai, otomatis dosen harus melakukan penilaian manual setelah setelah kuis sudah jatuh tempo, waktunya udah habis. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.